Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Jelita Aisyah dari R014 dengan NIM C1C022042 ingin mempresentasikan tentang timbul dan hapusnya utang pajak. Yang pertama, ada timbulnya utang pajak. Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak. Yang pertama ada ajaran material, yaitu utang pajak yang timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini, seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan self-assessment system. Yang kedua, ada ajaran formil, merupakan utang pajak yang timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus atau pemerintah untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berupa jumlah pajak yang harus dibayar dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan tersebut. Ajaran ini konsisten dengan penerapan official assessment system. Yang kedua, ada penagihan pajak dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa ini ada beberapa, yaitu penanggung pajak, penagihan pajak, biaya penagihan pajak, surat paksa, jurusita pajak, penyitaan, lelang, pencegahan, dan penyanderaan. Dewasa ini masih banyak sekali wajib pajak yang awam dengan maksud penghasilan pajak. Hal ini lantaran ketidakpahaman atau ketidaktahuan wajib pajak akan hal-hal kecil yang sebenarnya memiliki peranan yang cukup penting dalam dunia perpajakan. Selain itu, terdapat ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang membuat mereka tidak mengerti dan cenderung tidak memedulikannya. Dalam proses penagihan pajak, apabila seseorang wajib pajak tidak memedulikan hal tersebut, maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi atau kelalaiannya dalam menaati proses-proses atau tata cara penagihan pajak. Oleh sebab itu, pengertian ataupun pemahaman akan penagihan pajak sangat perlu dimiliki oleh seluruh masyarakat, khususnya wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan guna meminimalisir terjadinya risiko-risiko yang terjadi dalam proses perpajakan. Secara umum, penagihan pajak didefinisikan sebagai sebuah proses tindakan yang dilakukan oleh penanggung jawab, yaitu dalam melunasi utang pajaknya beserta biaya penagihannya. Penagihan pajak pun memiliki landasan hukum yang telah diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 1997 Pasal 1 Angka 9 dan direvisi dalam UU Nomor 19 Tahun 2000 perihal penagihan pajak dengan surat paksa atau UU PPSP, di mana dalam peraturan tersebut penagihan pajak diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dikhususkan penanggung jawab pajak dalam melunasi utang pajak dan biaya penagihannya dengan memberitahu atau menegur, melaksanakan penagihan baik seketika maupun sekaligus, memberitahu surat pajak, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan ataupun penyanderaan hingga menjual atau melelang barang yang telah disita. Merujuk dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 1 Angka 28 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan UU KUP, lalu dilakukan beberapa kali perubahan menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 perihal Cipta Kerja atau UU Ciptaker, dan diharmonisasikan menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 perihal harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP, di mana dalam peraturan tersebut mendefinisikan penanggung pajak sebagaimana yang dijelaskan pada peraturan mengenai penagihan pajak dengan surat paksa, yang mana penanggung yang dimaksud merupakan orang pribadi ataupun badan yang bertanggung jawab atas membayar pajak. Dalam hal ini, wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku pun termasuk sebagai penanggung pajak. Adapun surat teguran disampaikan setelah 7 hari sejak tanggal jatuh tempo. Kemudian jika wajib pajak belum melunasi utang pajaknya hingga melewati 21 hari sejak tanggal disampaikannya surat teguran, maka PPSP diterbitkan. Secara lebih rinci berdasarkan pasal 8 ayat 1 UU PPSP, terdapat 3 kondisi yang membuat surat paksa diterbitkan, yakni penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan bagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Secara teknis, surat paksa diterbitkan pejabat dan disampaikan langsung oleh jurusita di kantor pelayanan pajak kepada penanggung pajak. Apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya hingga melewati 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan, maka pejabat akan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Berikutnya, ada hapusnya utang pajak. Hapusnya utang pajak ini ada beberapa, yaitu pembayaran kompensasi kadaluarsa, pembebasan, dan penghapusan. Yang pertama ada pembayaran. Cara pertama menghapus utang pajak adalah dengan membayarnya pada negara. Pembayarannya secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak ke kas negara. Dalam hal ini wajib pajak dapat membayarnya sendiri atau menguasakan pada pihak lain selama pihak tersebut bertindak atas nama wajib pajak yang memiliki utang pajaknya. Selain itu, pembayaran ini perlu menanggung mata uang yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini adalah rupiah. Yang kedua ada kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Kelebihan bayar pajak sendiri dapat terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Karena itu, kelebihan pajak ini dapat dikreditkan. Wajib pajak dapat menghapus utang pajak menggunakan cara ini dengan syarat ia wajib mengajukan sendiri kepada pejabat pajak. Yang ketiga ada kadaluarsa. Kadaluarsa di sini adalah kadaluarsa penagihan. Melansir dari DJP, hak untuk menagih pajak kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Kadaluarsa penagihan pajak dapat dicegah dengan melakukan penagihan teguran dan penganggiran dengan mengajukan permohonan keberatan atau penangguhan. Yang keempat ada pembebasan. Alternatif lain untuk menghapus utang pajak adalah dengan cara pembebasan. Namun pembebasan di sini pada umumnya bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak, meniadakan sanksi administratif terkait utang pajak, tetapi utang pajak dapat berakhir dengan pembebasan karena cara ini merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak. Yang kelima ada penghapusan atau peniadaan. Penghapusan utang pajak mirip dengan cara pembebasan. Perbedaannya, cara penghapusan diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak. Penghapusan juga merupakan cara untuk mengakhiri utang pajak, namun hanya dengan alasan tertentu seperti wajib pajak terkena musibah atau karena dasar penetapannya tidak benar. Ketika utang pajak telah dihapus, perikatan pajak atau berakhir sehingga wajib pajak tidak lagi memiliki kewajiban membayar pajak yang terutang. Selanjutnya, ada cara dan sistem pemungutan pajak. Ada beberapa cara. Yang pertama ada self-assessment system. Self-assessment system merupakan salah satu sistem pemungutan pajak di mana sistem ini membebankan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Yang kedua ada official assessment system. Sistem pemungutan satu ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan seberapa besar pajak terutang kepada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Yang ketiga ada withholding assessment system. Besaran pajak akan dihitung oleh pihak ketiga yang merupakan bukan wajib pajak ataupun aparat pajak. Contohnya adalah penerapan sistem ini pemotongan gaji karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Yang keempat ada semi self-assessment system. Semi self-assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak. Yang kelima ada full self-assessment system, merupakan sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya ada tarif pajak.
Pada tarif pajak ini ada beberapa. Yang pertama ada tarif progresif. Dalam tarif progresif, saat pemungutan pajaknya atas persentasenya akan naik sebanding dengan jumlah dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia sendiri, jenis tarif pajak inilah yang diterapkan sebagai metode pengenaan pajak penghasilan orang pribadi. Berikut merupakan tarif selengkapnya. Adapun tarif pajak progresif terbaru telah diterapkan untuk pengenaan PPh orang pribadi. Tarif progresif PPh terbaru terutang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang kedua ada tarif degresif. Presentasi pajak dengan tarif degresif yang dipungut akan lebih kecil saat dasar pengenaan pajaknya meningkat. Dengan kata lain, presentase atas tarif pajak akan semakin rendah atau menurun ketika dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Contohnya adalah apabila dasar pengenaan pajaknya sebesar 10 juta, maka tarif pajaknya ialah sebesar 25% dengan tanpa penurunan tarif serta jumlah pajaknya sebesar 2.500.000. Yang ketiga ada tarif proporsional. Saat pemungutan pajaknya atas persentasenya akan tetap dan tidak terjadi perubahan terhadap keseluruhan dasar pengenaan pajaknya. Jadi bisa dibilang bahwa sebesar apapun jumlah objek pajak yang dikenakan dalam pajak penghasilan, presentasinya pun tetap sama. Dalam hal ini contohnya adalah PPN sebesar 10% dan PBB sebesar 0,5%. Yang keempat ada tarif regresif, yaitu tarif yang dimana saat pemungutan tarif pajaknya akan selalu tetap tanpa melihat jumlah dari keseluruhan dasar pengenaan pajaknya, sehingga tarif yang dikenakan besarnya sama bagi seluruh wajib pajak. Contohnya adalah bea materai dengan nilai yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya ada fungsi pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Berikut merupakan fungsi dari pajak. Yang pertama ada fungsi anggaran atau budgetir. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melakukan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerima pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan. Yang kedua ada fungsi mengatur atau reguleran. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya adalah dalam rangka menggiring penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas. Keringanan pajak dalam rangka melindungi produksi dalam negeri. Pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Sekian presentasi dari saya. Kesimpulannya adalah hukum pajak berperan sebagai sumber bahan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan-kebijakan pajak yang dapat digunakan sebagai alat mengatur keadaan sosial maupun ekonomi, serta untuk mencapai tujuan berlainan. Kebijakan-kebijakan lainnya juga meliputi timbul dan hapusnya utang pajak. Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu ajaran formil dan ajaran material. Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal, yaitu pembayaran kompensasi kadaluarsa, pembebasan, dan penghapusan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.